there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sepe Widianti dengan NIM B0522351 dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Administrasi Kesehatan. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Interprofessional Education. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari Komik Trauma Center yang berhubungan dengan nilai etik dalam IPE/IPC. Bagian episode yang saya bahas kali ini adalah episode 3 dan 4, di mana pada bagian ini dokter bedah trauma yang ingin menemui pasien yang baru saja dia operasi, namun langsung dihentikan oleh perawat di ruang ICU kala dokter bedah trauma itu ditanyai identitasnya. Saat ditanya dia siapa, dia langsung menjawab bahwa dia adalah Profesor Bedah Trauma Baik Kang Hyuk. Mendengar itu, dengan cepat perawat itu menghentikan orang itu karena merasa tidak ada bedah trauma di rumah sakit tersebut, dan dengan cepat menuduhnya sebagai sales obat pabrik, apalagi Profesor Baik hanya menggunakan pakaian formal yaitu jas. Profesor Baik cukup emosi, hingga meninggikan suaranya karena dituduh sebagai sales dan tidak dipercaya bahwa dia adalah profesor. Perawat itu langsung mengatakan agar dia tidak berteriak di depan ICU. Namun, dokter itu kembali berteriak karena merasa dihalangi untuk bertemu pasiennya. Melihat orang di depan ICU itu yang sangat bersikeras bertemu pasien, akhirnya perawat itu bertanya bahwa siapa nama pasien yang ingin dia temui. Profesor Beck gelagapan karena belum sempat mengecek nama dari pasien tersebut karena operasi yang diadakan secara mendadak. Di tengah gelagapan itu, dia langsung mengatakan bahwa dia mengetahui dokter yang membawa pasien itu. Perawat itu dengan malas bertanya siapa nama dokter itu. Namun dengan sedikit tergagap, dia mengatakan Anus dengan sedikit ragu. Dengan cepat, perawat itu menutup telepon yang menghubungkan area luar ICU dengan area dalam ICU. Di luar ICU, Profesor Beck terlihat sedikit frustasi. Namun dengan kedatangan Dr. Yowon, dia langsung terlihat sumringah dan mengambil kartu tanda pengenal Dr. Yowon untuk membuka ruang ICU dan segera masuk kala pintu terbuka. Perawat tadi yang melihat Profesor Beck memasuki ICU segera bersikap siaga dan menghentikan Profesor Beck. Profesor Beck langsung mengenali suara perawat tadi dan mengetahuinya keras kepala. Perawat itu langsung mengatakan bahwa hanya tim medis yang bisa memasuki ruang ICU itu. Dengan tegas Profesor Beck mengatakan bahwa dia adalah anggota tim medis Baik Kang Hyuk dari pusat trauma. Namun, perawat itu juga bersikeras bahwa rumah sakit itu tidak memiliki pusat trauma. Profesor bertanya siapa nama perawat itu. Dengan tegas perawat itu mengatakan bahwa namanya Sohana dan berusaha mengeluarkan Profesor Beck. Saat berusaha mengeluarkan Profesor Beck tanpa sengaja, perawat Sohana melihat ada tato di tangan Profesor Beck, sehingga membuatnya berpikir yang tidak-tidak. Mengingat bahwa pasien yang ingin ditemui Profesor Beck adalah seorang gangster, perawat Sohana berpikir Profesor Beck datang untuk kembali membunuh pasien itu karena sebelumnya gagal. Saat Profesor Beck melihat pasien yang ingin dikunjungi, dia langsung berjalan menuju pasien itu. Namun perawat Sohana langsung berusaha menghentikannya dengan memeluknya dari belakang karena takut Profesor Beck menyakiti pasien itu. Dr. Yowon yang baru saja tiba dan melihat hal itu langsung memberitahu agar melepaskan Profesor Beck. Namun perawat Sohana tidak ingin melepaskannya karena merasa Profesor Beck akan membunuh pasien itu dan menuduhnya sebagai gangster. Dengan cepat Dr. Yowon langsung menjelaskan bahwa dia bukanlah gangster, namun Profesor Baik Kang Hyuk yang mulai bekerja di rumah sakit itu sebagai profesor pusat trauma. Mendengar itu dari Dr. Yowon, perawat Sohana langsung ketakutan dan langsung meminta maaf. Namun Profesor Baik Kang Hyuk malah mengapresiasi keberanian perawat itu dalam melindungi pasien. Dari insiden di atas, kita bisa melihat bahwa perawat Sohana menjalankan nilai etik profesi keperawatan dengan baik karena berusaha melindungi pasiennya terlepas dari latar belakang pasien itu. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.